Kenapa kok banyak negara itu berani kasih visa free ke Malaysia? Karena data tuh nunjukin dua hal ini. Pertama, traveler Malaysia itu orangnya tertib-tertib, jarang overstay. Yang kedua, mereka jarang melakukan pelanggaran visa. Jadi kalau misalnya kerja, bisnis buat negara lain, semakin jarang pelanggaran visanya. Artinya apa? Kepercayaannya makin besar, makin gampang ngasih free visa. Paspornya juga semakin kuat. Jaga korang punya rekod, respect immigration rules, jangan overstay, jangan buat masalah dekat negara orang. Kita kena jaga ranking pasport kita. Malaysia tengah mendunia sekarang ni. Orang tengok macam Malaysia, macam wah Malaysia senang je lepas tau. Dia tak ada nak tanya banyak-banyak kan. Jadi rasa kat situ macam wah bersyukur lah. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari kawan-kawan semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Guys, tahu nggak? Nggak tahu? Oke, aku kasih tahu ya. Ngerti gue. Ya udah. Pas Malaysia baru saja mencatat sejarah besar sejak 20 tahun terakhir. Di tahun 2026 ini, siapa sangka posisi Malaysia itu naik melonjak ke tangga 6. Dari sebelumnya itu peringkat 12. Ini pencapaian tertinggi tentunya untuk negara Malaysia sepanjang sejarah gitu ya guys. Ini bukan berita kecil, ini sangat-sangatlah berita yang menggemparkan dunia. Heboh juga di sosial media karena lonjakannya itu bukan hanya 1-2 angka tapi 6 angka guys, dari 12 ke 6. Ini berarti warga Malaysia bisa bebas berkunjung ke 183 negara di seluruh dunia tanpa perlu urus visa terlebih dahulu guys. Jadi kita akan membahas bagaimana Malaysia bisa mencapai posisi ini, kenapa bisa naiknya secara drastis, dan bagaimana pengaruhnya di Asia Tenggara. Hari ini kita akan membahas soal itu ya. Tapi sebelum ini mulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @lcwidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Ini menurut peringkat dari The Henley Passport Global Ranking 2026, paspor Malaysia kini di tangga ke-6, naik dari tangga 12 pada tahun 2025. Pengiktiraf global, paspor Malaysia diiktiraf dan dipercayai di peringkat antarabangsa. Akses lebih luas, membuka lebih banyak peluang perjalanan ke destinasi dunia. Kekuatan diplomatik politik mencerminkan hubungan kukuh Malaysia bersama komuniti antarbangsa. Kebanggaan bersama sebagai simbol identiti negara dan kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Antara paspor paling berkuasa di dunia. Bisa sampai posisi ini bukan sembarangan loh, karena dia punya akses ke 174 negara yang lebih mudah. Artinya apa? 183. Bisnis, investasi, pendidikan, mereka semua bisa lebih cepat dan lebih maju. Tapi yang bikin Malaysia kayak gini bukan soal negara kaya atau enggak, tetapi ada beberapa hal yang gue perhatikan. Misalkan apa contohnya? Kalau kita ke negara sana, kita tuh nggak perlu visa. Dan ternyata Malaysia juga menerapkan ini lebih ke 150 negara. Kedua, Malaysia itu sumber daya manusianya kuat. Jadi mereka itu benar-benar dari kecil tuh sudah dibiasain untuk trilingual guys. Karena paspor Henry Index itu menilai negara bisa maju atau enggak paspornya, itu bukan cuma ekonominya aja guys, tapi juga faktor-faktor lain yang tentang manusianya lah, tentang sistem negara dan lain-lain. Makanya paspor mereka bisa sangat kuat karena mereka menerapkan 3 hal ini. Pertama, tata kelola pajak mereka itu rapi. Yang kedua, iklim investasi mereka itu mudah untuk masuk ke negara. Yang ketiga, diplomasi luar negeri yang stabil dan minim konflik. Kenapa kok banyak negara itu berani kasih visa free ke Malaysia? Karena data itu nunjukin 2 hal ini. Pertama, traveler Malaysia itu orangnya tertib-tertib, jarang overstay. Yang kedua, mereka jarang melakukan pelanggaran visa. Jadi kalau misalnya kerja, bisnis buat negara lain, semakin jarang pelanggaran visanya. Artinya apa? Kepercayaannya makin besar, makin gampang ngasih free visa. Paspornya juga semakin kuat. Effort panjang yang dilakukan oleh Malaysia ini, itu bikin apa? Negara jiran ini jadi lebih dipercaya sama mata internasional. Karena paspor yang kuat, itu cerminan dari apa? Birokrasi, warga negaranya, dan juga mindset negara mereka. Nah, menurut lo, apa sih yang bikin paspor Indonesia belum sekuat Malaysia? Salah sistemnya atau salah warganya? Sistem warga. Karena tidak dipungkiri juga masih banyak di luar sana yang dia bilang pengen liburan gitu kan ke suatu negara. Ternyata dia jadi pekerja ilegal, nggak ada dokumen resmi untuk kerja gitu, masuk secara tidak resmi. Jadi
kepercayaan sebuah negara tersebut itu berkurang lah untuk Indonesia. Sistem pemerintahannya, manusianya juga harus diubah mindsetnya, diubah pola pikirnya, diubah sistemnya gitu. Kita dapat kepercayaan itu untuk memperkuat paspor si hijau ini gitu. Pada tahun 2020, Malaysia itu di peringkat 13, tahun 2021 peringkat 13, tahun 2022 12, 2023 11, 2024 11, 2025 10, 2026 naik langsung ke 6. Lonjakan yang sangat-sangat signifikan dari 2025 ke 2026. Wish, rasanya ramailah rakyat Malaysia nanti ya melancong dekat luar negara ya. Kalau korang lihat ya, sekarang ni pasport Malaysia sekarang ni nombor 3 dekat dunia sekarang ni. Aku ni bukanlah jenis yang sering ke luar negara, tapi bila lihat ya, kita punya ranking pasport kita ni nombor 3 dekat dunia guys. Nombor 3 guys. Ini bukan daripada fakta palatau, ini sumber daripada Passport Index yang boleh katakan memberitahu tentang pasport-pasport dekat seluruh dunia. Dan nombor 1 biasalah UAE dengan Singapura. Singapura memang banyak orang datang lah. Tapi ya, Malaysia guys nombor 3 guys sekarang ni. Hari tu nombor 5 kita ya. Sekarang dah naik ya. Alhamdulillah. Kalau korang tanya aku lah kan, pasal pasport ni, benda ni agak penting sebenarnya. Kalau korang pergi ke mana-mana pun korang kena ada pasport. Kalau korang berjalan dekat luar negara pun, pasport ni antara benda yang boleh katakan penting dan kita kena tahu. Alah, mana tahu rezeki korang, kau pergi ke luar negara kan. Ambil lah ilmu sikit tentang pasport ni. Dan pasport ni boleh katakan berpenting lah. Kalau kau melancong dekat Indonesia ke Singapura ke mana-mana je kan, Brunei ke Filipina, Thailand kan, pasport ni lah boleh katakan nyawa korang. Ini barang penting ni. Jadi jangan ambil remeh lah guys. Kedudukan di ASEAN, Singapura ni always ya guys. Singapura ni memang banyak lah orang kesana gitu kan. Siapa sangka Malaysia naik drastis dan mengalahkan Brunei weh. Brunei peringkat 17, Malaysia 6, Timur Leste 50, wow. Thailand 60, Indonesia 65, Filipina 70, Vietnam 86, Kamboja 87, Laos 89, Myanmar 91. Malaysia berkongsi tempat ke-6 dengan jadi di peringkat ke-6 ini ada yang Poland, United Kingdom, ada Hungari guys. Jadi Malaysia berkongsi tempat ke-6 dengan 3 negara lainnya ini. Guys, kalau korang rasa pasport semua sama, korang silap. Masa I dekat France, kawan I ni macam pelik lah. Kenapa I senang sangat buat semua ni kan, boleh travel apa semua. Kawan I yang lain semua, diorang ada yang sampai nak masuk negara tu kena apply visa 2 bulan sebelum tau. Tapi Malaysia ni kita senang je nak masuk banyak negara. So sebenarnya pasport Malaysia ni, betul ke pasport Malaysia ni strong kan? Ranking dia semua nombor berapa? Dia ada different data lah. Kalau ikut Henley Passport Index, Malaysia punya pasport ranking ke-9 global. Tapi kalau ambil kira pasport index statistik ya, dia beda-beda guys. Masing-masing sumber itu ada indeks. Yang dari Henley ini peringkat 6, yang lainnya peringkat 3 gitu. Jadi masing-masing gitu. Mobility score overall. Jadi pasport Malaysia ranking ke-3 global. Mungkin kita rasa benda ni macam biasa lah. Tapi bila orang lain tengok privilege yang kita ada ni, sebenarnya power tu pasport Malaysia ni. So my advice for those who yang nak travel, jaga korang punya rekod, respect immigration rules, jangan overstay, jangan buat masalah dekat negara orang. Kita kena jaga ranking pasport kita. And yang paling penting, always up to date dengan visa rules setiap negara sebab dia berubah-ubah. Alright? Video ni khas untuk rakyat Malaysia saja. Pasport kita sekarang dah tingkat nombor 3 dan 6 ikut pada Henley and partners dengan Passport Index. Mana satu korang ambil, currency kita tengah kuat sekarang ni. So kalau korang pergi overseas, jaga pasport korang, jaga duit korang. Sebab sekarang kita mungkin, God forbid, target orang-orang yang nak menganiaya kita, okay? Malaysia tengah mendunia sekarang ni. Bukan paspor aku, bukan mata uang aku, tapi sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku salut banget sama negara ini. Paspor Malaysia sekarang termasuk yang paling kuat di Asia. Soalnya bisa masuk banyak ke negara tanpa perlu visa atau cukup visa on arrival aja. Loh, kenapa bisa gitu? Secara global, Malaysia dianggap stabil, hubungannya dengan banyak negara juga bagus, dan warganya juga relatif jarang bermasalah di luar negeri. Jadi, tingkat kepercayaannya itu tinggi. Artinya apa? Orang Malaysia
Malaysia kalau mau keluar negeri itu jauh lebih mudah. Gak ribet dan gak perlu banyak batasan. Dan di saat yang sama, ringgitnya juga makin menguat. Kalau aku cek sekarang itu sekitar 4.300 lebih. Padahal sebelumnya 4.400 sempat di sekarang. kisaran 3.900-an. Naiknya lumayan jauh kan? Jujur, menurut aku ini keren sih. Soalnya ini nunjukin kalau Malaysia itu sekarang berkembang ke arah yang lebih baik. Dan sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku ikut bangga lihat ini. Jadi sekarang bayangin aja, akses ke banyak negara jauh lebih mudah dan daya beli juga makin tinggi. Sampai kat mana-mana negara, orang tengok macam Malaysia, macam wah Malaysia senang je lepas tau. Dia tak ada nak tanya banyak-banyak kan. Jadi rasa kat situ macam wah bersyukur lah. Sebab macam sebab saya dah ada pengalaman pergi lebih dari 40 negara kan. Macam benda tu jadi senang tau. Cuma So most of the country yang akak pergi tu memang bila dengar Malaysia saja macam orang pun easy tu betul. berurusan apa semula macam betul, tu. Betul. Sebab saya pernah travel dengan kawan yang macam tadi lah, contoh Indonesia. Kita Malaysia di Indonesia. Kadang-kadang ada memang ada double standard sikit lah kan. Oh, macam tu sebab di Indonesia pasport dia nak kena macam ni, nak kena tengok visa dia lagi apa Ya, kan. betul. Tapi bila dengan Malaysia macam kita ni dapat label Privilege macam lah yang berdisiplin lah. Orang yang berdisiplin bila kat luar kan. Bila kat apa-apa lain dia tengok pasport Malaysia senang je macam tu kan. Okay. Udah lihat, udah mengetahui juga faktanya, udah mengetahui juga datanya bagaimana kekuatan paspor Malaysia ini berdasarkan Henley Paspor ya guys. Indeks terbaru pada April 2026, Malaysia berada di peringkat ke-6 dunia dengan posisi salah satu paspor terkuat di dunia. Jadi setara dengan Inggris, Hungaria dan Polandia itu menurut Henley gitu kan. Pemegang paspor Malaysia tentu bisa mengakses sebanyak 183 negara tanpa perlu ribet-ribet mengurus visa gitu. Seperti di video akhir tadi mengatakan bahwa saat tahu dari Malaysia langsung aja gitu dipermudah. Tentunya ini bukan kebetulan gitu ya, dari tahun ke tahun Malaysia naik peringkat terus stabil, naik lagi terus melonjak naik di tahun 2026 ini. Tentunya ini bukan hasil yang sebentar, ini juga adalah hasil kerja diplomasi dan kepercayaan internasional terhadap negara Malaysia gitu. Karena rakyatnya tidak pernah berulah, tidak pernah overstay. Kalau kerja bilang kerja, kalau liburan bilang liburan. Naiknya itu bisa sangat-sangat signifikan. Di tahun 2025 posisi Malaysia itu di peringkat 12 gitu. Nah, tahun 2026 ini naik di peringkat ke-6. Angka yang bukan 1-2 naiknya tapi sampai 6 angka naiknya guys. Faktor utama yang bisa aku katakan juga adalah pertama hubungan diplomatik yang kuat, yang dimana Malaysia ini dikenal sebagai negara yang netral dan aktif dalam diplomasi global. Jadi Malaysia punya hubungan yang baik dengan negara Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat, Afrika dan Asia. Semakin banyak negara yang percaya pada Malaysia, semakin banyak memberikan akses bebas visa. Yang kedua adalah kebijakan visa timbal balik. Banyak perjanjian bebas visa yang ditandatangani Malaysia secara bilateral maupun multilateral dalam beberapa tahun terakhir. Ini artinya Malaysia membuka pintu dan negara lain membuka pintu juga untuk Malaysia. Yang ketiga, reputasi dan stabilitas negaranya. Jadi paspor yang kuat mencerminkan kepercayaan dunia terhadap suatu negara. Nah, Malaysia ini dianggap stabil secara politik, ekonomi dan juga sosial, sehingga banyak negara yang tidak perlu memperketat pintu masuk untuk rakyat Malaysia. Yang keempat, sistem imigrasi yang modern. Jabatan Immigration Malaysia atau JIM terus meningkatkan sistem pelayanan secara efisien, aman dan berintegritas. Ini membangun kepercayaan negara-negara mitra bahwa pemegang paspor Malaysia adalah wisatawan yang bertanggung jawab. Singkatnya, ini bukan hanya soal dokumen perjalanan. Paspor yang kuat adalah cerminan kedaulatan dan kepercayaan internasional yang dibangun selama berpuluh-puluh tahun. Jadi bukan hanya setahun 2 tahun dibangun kepercayaan itu, dan rakyatnya juga membangun kepercayaan itu terhadap negaranya, membuktikan bahwa dia dari negara tersebut mempunyai tanggung jawab untuk negaranya juga. Dia melancong ke negara lain, dia memegang atau membawa nama baik negaranya juga. Nah, itu yang diterapkan oleh rakyat Malaysia ketika traveling ataupun kerja di sebuah negara. Nah, jadi bagaimana sebagai rakyat Indonesia? Tentunya sebagai rakyat Indonesia tentunya ingin juga seperti negara Malaysia ini guys. Yang pertama-tama adalah kita bisa belajar dari negara Malaysia bagaimana membangun kepercayaan dunia internasional secara konsisten dari tahun ke tahun. Itu yang harus kita perbaiki juga dari sistem pemerintahannya, dari kepercayaan negara-negara internasional kepada negara Indonesia. Terus bagaimana rakyat
rakyatnya juga bisa bertanggung jawab memegang nama baik Indonesia ketika melancong ke sebuah negara, yaitu akan dinilai oleh dunia internasional gitu. Kalau sistemnya amburadul, rakyatnya nggak bertanggung jawab, gimana bisa mendapatkan kepercayaan internasional gitu kan. Itu harus kita pelajari dari negara Malaysia dengan konsisten mereka menjaga kepercayaan internasional itu guys. Dari video ini kita bisa menilai kekuatan sebuah paspor mencerminkan kekuatan diplomasi dan reputasi bagi sebuah bangsa. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi bagi kita semua, dan congratulations untuk Malaysia dan congratulations juga untuk rakyat Malaysia karena udah menjaga nama baik negaranya ketika traveling ataupun kerja di sebuah negara, karena itulah yang menjadikan paspor Malaysia juga berada di titik yang sekarang. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video dengan pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.